sebelum kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan yang menyembah Tuhan. Dan sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak. Kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk hari yang baru ini. Tuhan sudah memberkati kami dalam tidur kami istirahat. Hingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh kekuatan kesehatannya yang baru. Bapak, saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang mau dengar-dengaran sama Tuhan. Biarlah setiap apa pun yang pujian penyembahan kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita memuji Tuhan ya. Ayo, kita memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini
Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Oke adik-adik semuanya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau berdoa meminta pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, ya. Kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan syukur Tuhan, kami tadi sudah memuji, menyembah Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk setiap kami bisa memiliki hati yang mau dengar-dengaran, duduk diam, dan biarkan Allah Roh Kudus yang bekerja untuk mengubahkan dan memperbarui karakter kami semakin hari semakin menyerupai akan Kristus. Kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini itu tentang perjanjian bangsa Israel. Bangsa Israel yang berada di padang gurun, ya, selepas mereka keluar dari Mesir, mereka melewati Laut Merah, kemudian mereka melewati lagi padang gurun yang akan mendekati yang namanya pegunungan Horeb. Nah, salah satu pegunungan Horeb itu ada yang namanya Gunung Sinai. Jadi pegunungan itu ada banyak gunung, dan salah satunya yang ada di dalam pegunungan Horeb ini Gunung Sinai. Nah, pada saat itu, ya, mereka itu selama 3 bulan. Nah, mereka itu dituntun oleh Bapak Musa. Nah, pada saat itu kakak mau bertanya sama kalian. Kalian pernah nggak datang ke upacara pemberkatan?
Nah, di dalam upacara pemberkatan itu nanti kalian itu akan tahu yang namanya perjanjian. Nah, perjanjian yang diucapkan oleh kedua belah pihak di dalam pemberkatan ini itu sama halnya dengan yang Tuhan ingin lakukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel di sini itu adalah umat kesayangannya Tuhan, umat miliknya Tuhan sendiri. Ya, karena itu Tuhan begitu sayang terhadap bangsa Israel. Karena itu Tuhan mau membuat perjanjian dengan bangsa pilihan Tuhan. Ya. Nah, sudah 3 bulan bangsa Israel berjalan melewati padang gurun, kemudian melewati banyak hal ya. Pada saat itu kemudian semenjak mereka mengalami kesulitan demi kesulitan, itu cara Tuhan untuk mendidik bangsa Israel. Mereka berjalan terus. Nah, pada saat itu mereka mendekati yang namanya Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini dibantu oleh bangsa Israel, dibantu oleh yang namanya tiang awan. Tiang awan itu bertugas untuk mengiringi bangsa Israel pada siang hari, sedangkan pada malam hari ada yang namanya tiang api. Nah, pada saat itu ya, mereka itu disuruh untuk mempersiapkan diri untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Karena itu mereka harus mempersiapkan diri, hati mereka harus kudus seperti halnya Tuhan. Nah, di sana mereka mempersiapkan diri. Lalu mereka juga harus menunggu Musa yang pergi untuk menghadap Tuhan, ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk bangsa Israel lakukan. Ya, kemudian Musa naik, kemudian Musa turun lagi. Nah, pada saat Musa turun, Tuhan mau supaya mereka membuat batas antara batas bangsa Israel dengan batasnya Tuhan. Karena Tuhan itu kudus dan kita ini manusia yang berdosa, kita butuh untuk tahu tentang diri kita. Ya, pada saat itu ketika mereka sudah mempersiapkan diri, menguduskan diri mereka, mensucikan diri mereka. Nah, Musa datang kembali mau menyampaikan akan 10 perintah Allah. Nah, adik-adik tahu nggak apa aja itu yang 10 perintah Allah? 10 perintah Allah ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas ataupun yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian yang terakhir, selanjutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Dan yang terakhir,
Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya ataupun hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, di sini adik-adik, jadi Tuhan itu membuat perjanjian dengan bangsa Israel supaya bangsa Israel itu tahu bahwa mereka itu adalah umat miliknya Tuhan. Mereka dikhususkan dari semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Karena itu, dengan membuat perjanjian ini supaya bangsa Israel itu mau taat dan tunduk terhadap semua perintah Tuhan. Ya adik-adik ya, ayo kita semuanya harus dengar-dengaran sama Tuhan ya. Apa yang Tuhan mau itu semua ada di dalam Alkitab. Itu adalah isi hatinya Tuhan. Karena Tuhan itu sudah mengkhususkan kita semua umat miliknya Tuhan. Karena itu kita harus membalasnya dengan apa? Dengan kita berusaha untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya adik-adik. Sekian dulu firman Tuhan dari kakak. Semoga kita selalu diberikan tuntunan Allah Roh Kudus untuk kita bisa menghidupi setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, kemudian kita juga sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan syukur Tuhan untuk hari ini, terutama pada saat ini kami tadi sudah belajar tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan mereka menemui banyak sekali kesulitan, banyak sekali halangan rintangan, tetapi tangan Tuhan yang Maha Kuasa tetap menyertai mereka, tetap melindungi mereka dari segala serangan musuh bangsa Israel. Karena itu karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, Tuhan juga membuat perjanjian untuk mengkhususkan bangsa Israel sebagai umat pilihan-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau untuk belajar taat dan tunduk terhadap setiap apa yang Tuhan mau. Allah Roh Kudus tetaplah bekerja, memurnikan setiap kami, sehingga kami dari hari ke hari semakin menyerupai akan karakter Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami tutup firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk itu kita mau bentar lagi mau pulang. Tapi sebelum pulang, kakak berpesan semua adik-adik semua, kita harus tetap setia ya, mengiring Tuhan Yesus sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Karena itu kita harus tetap setia melakukan jadi pelaku firman. Dengan kita jadi pelaku firman ya, nanti biar orang lain di sekitar kita bisa menarik mereka sama Tuhan Yesus. Mereka bisa percaya sama Tuhan Yesus ya. Kita harus mulai dari diri kita sendiri.
Nanti Tuhan sendiri akan memimpin kita untuk kita bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar kita, ya. Oke, kita mau doa penutup. Untuk itu kita sikapnya yang baik. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk hari ini. Kami tetap ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang turut campur dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Bapa yang baik, jika tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah merenungkan firman-Mu, dan kami mau belajar Tuhan dari hari ke hari semakin baik Tuhan dari yang sebelumnya. Dan kami bentar lagi juga mau pulang Tuhan, tapi kami mau berdoa juga untuk setiap adik-adik yang ada di Smiling Kids, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati studi mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi terang dan garam, menjadi berkat buat orang-orang sekitarnya, buat lingkungan sekitarnya. Biarlah nama Tuhan yang semakin besar dalam hidup dan kehidupannya mereka. Dan kami tidak lupa berdoa juga untuk papa mama dalam pekerjaan, juga berkati pribadi lepas pribadi ya Bapak. Dan kami mau berdoa juga untuk Bapak Gembala, para pekerja, para hambanya, beserta jemaat, beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tetap biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam pikiran, perkataan, sikap hati, respon hati kami, dan juga perilaku kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terima kasih tuntun kami untuk kami lebih lagi menjadi berkat buat orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk kami pulang, tibakan kami dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun, sampai di rumah. Dan ingatkan kami Tuhan untuk kami kembali lagi ibadah Smiling Kids Tuhan pada pagi hari dan sore hari nanti. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat yang hidup, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.